Waro itu bukan hanya meninggalkan haram, ini menjauhi. Jadi apa saja yang kira-kira bisa mendatangkan haram itu dijauhi. Termasuk HP. HP itu mungkin ada orang mengatakan itu halal itu, tapi halal yang banyak menjerumuskan orang kepada haram, maka dijauhi. Itu termasuk bagian warok. Baca koran, majalah yang isinya enggak karu-karuan, ngalor ngidul. Ada orang memberi fatwa, itu kan cuman gambar, melihat gambar itu bukan melihat wanita, melihat gambar. Melihat gambar kan enggak dosa. Berbeda dengan melihat wanita. Iya. Itu menunjukkan kamu itu orang bebal. Ya. Mau menutupi setan-setan kamu sendiri. Ya. Dengan orang itu mendapatkan informasi keburukan, baca koran, baca majalah, ini macam-macam itu, timbullah fikir untuk berbuat buruk atau ingin minimal. Sehingga menimbulkan masalah-masalah, sholatnya tidak khusyuk, ngajinya tidak tawajuh. Ya. Nah, lama-lama bisa panjang ini ceritanya, maka dijauhi. Ya, walaupun perkara itu perkara halal, tapi kalau bisa menimbulkan haram, jauhi. Itu namanya warok. Namanya warok. Seperti kalau mobil di belakang tergandeng itu loh, tulisi. Tergandeng itu yang belakang ditulisi. Hati-hati, tergandeng, jaga jarak. Nah, itulah namanya warok. Warok itu jaga jarak. Antara haram itu kamu jaga jarak, jangan deket-deket gitu. Lebih baik kamu berjalan dengan harimau daripada kamu berjalan bersama wanita yang bukan mahram kamu. Itu nasihatnya Nabi Daud itu. Lebih baik kamu berjalan dengan harimau daripada berjalan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau lihat televisi itu warok apa enggak? Masuk warok ya? Nah, termasuk warok ya teruskan saja. Itu menimbulkan macam-macam keburukan datang. Bahkan kalau orang yang ahlullah, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau mengatakan semua perkara yang diharamkan oleh Allah SWT itu hakikatnya karena perkara itu akan membuat lalai orang kepada Allah. Maka apa saja yang bikin kamu lalai itu sebenarnya haram sebetulnya. Jadi ngilatnya haram itu kata beliau ini karena perkara itu bikin lupa kepada Allah. Maka apa saja yang bikin kamu lupa kepada Allah ya itu haram katanya beliau ini. Ini mungkin ini fikihnya wali ini. Kalau fikih umum ini enggak sampai otak kita itu. Walam yata'abbad dan tidak beribadah ilayya kepada aku al-muta'abbidun orang-orang yang beribadah bimislil buka dengan seperti menangis min khasyati karena takut kepada aku. Qala Musa, ya Rabbi, ya Rabbal bariyah, hai Tuhannya seluruh manusia, kuliah semuanya. Wa ya Malika yaumiddin, dan hai
Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Wa yadal jalali wal ikram, Tuhan yang punya keagungan dan kemuliaan. Madza a'tadalahum, apa yang kau sediakan untuk mereka? Wa madza jazaitahum, dan apa yang kau akan jadikan balasan untuk mereka? Wa madza, dan dengan apa jazaitahum engkau membalas mereka? Qala, Allah berfirman, amma zuhadu, adapun orang-orang yang zuhud di dunia, fa ini sesungguhnya aku abahtuhum, aku telah membolehkan kepada mereka, memubahkan kepada mereka jannati, surgaku. Yatabawwaun, mereka bertempat minha, di surga, haitsu sya'u, di mana saja mereka mau. Karena mereka zuhud di dunia, maka sebagai pahalanya Allah SWT mubahkan untuk mereka, halalkan untuk mereka surganya. Wa amal wari'un, adapun orang-orang wara', amma haramtu alaihim, dari perkara yang kuharamkan atas mereka. Fa innahu, sesungguhnya idza kana yaumul qiyamah, bila telah ada hari kiamat, lam yabqa abdun, maka tidak tinggal abdun, seorang hamba pun, ilana qastuhu, kecuali aku akan menanya dia, menanya dengan apa itu, berbelit-belit, itu namanya naqastu, munakosyah. Munakosyah itu ditanya dengan teliti sekali itu. Ilana qastu, kecuali aku akan menanya dia dengan teliti. Wa fattastuhu, dan aku akan mengeceknya. Ilal wari'un, kecuali orang-orang yang wara'. Fa ini sesungguhnya aku astahim, aku malu dengan mereka. Wa ujilum, dan aku memuliakan mereka. Wa ukrimum, dan aku memuliakan mereka. Fa'udkhiluhum, maka aku akan masukkan mereka al-jannata, surga, bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Karena mereka ini di dunia sudah banyak sekali menyulit-nyulitkan diri karena untuk menjauhkan diri dari yang haram. Sedikit ada kelihatan bau haram, langsung jauhi. Ada bau haram, jauhi. Bau haram, jauhi. Karena di dunia sudah menyulit-nyulitkan diri, sudah banyak meneliti-neliti dirinya, maka di akhirat tidak diteliti lagi. Allah malu meneliti-neliti mereka. Maksudnya Allah tidak menanya lagi mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi orang itu ya pahalanya itu menurut amalannya. Amalannya dia meneliti-neliti, halal apa haram apa makruh. Kalau makruh tinggalkan, haram tinggalkan. Bahkan yang kira-kira bisa menjatuhkan pada haram pun tinggalkan. Walaupun halal tapi kelihatannya kok bisa menjatuhkan haram, tinggalkan. Ini tinggalkan, ini tinggalkan. Hidupnya disulit-sulitkan seperti itu. Maka sebagai pahalanya, hei hambaku, kamu sudah menyulit-nyulitkan dirimu karena mencari ridhoku, sekarang sudah nggak usah repot-repot masuk surga tanpa hisab. Orang zuhud juga begitu. Ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Sudah, saya mau akhirat saja. Akhirnya, ya wis, pintunya gak gelem, kilo surga, wis, manggono sak senengmu. Manggono sak senengmu. Amal bakaun, adapun orang yang selalu menangis min khasyati, karena takut kepada aku. Faulaika, maka mereka ini lahum bagi mereka rafiqul a'la, teman-teman yang mulia, la yusyarakuna fi, mereka tidak dikumpuli orang lain fi dalam ar-rafiqul a'la. Rafiqul a'la itu ya, mananya Rafiqul a'la itu derajat yang tinggi juga bisa. Mananya Rafiqul a'la itu maksudnya teman-teman mulia, para nabi, para rasul, berkumpul dengan mereka juga bisa.
Ya, Rafiq, kata-kata Rafiq maknanya teman bisa. Rafiq itu maknanya kemanfaatan juga bisa, maknanya derajat. Allah. Nah, inilah yang kita cita-citakan. Jadi kalau menurut orang iman ini ya, masalah dunia itu sudah selesai. Maka nggak usah kamu pikirkan terlalu lah. Masalah dunia ini rezeki kamu sudah ditulis oleh Allah. Maka nggak usah mikir saya ini nanti makannya bagaimana, nggak usah mikir. Kalaupun kamu mikir niatnya ibadah, cari rezeki yang halal. Nah, tapi rezeki kamu itu sudah ditulis. Nggak usah resah masalah itu. Kemudian ajal kamu juga sudah ditulis. Maka nggak usah resah mengenai saya nanti kalau sakit mati bagaimana, sakit mati. Kena waya mati dewe. Nah, waktunya mati ya mati. Kalau belum waktunya mati, walaupun segala penyakit datang ya nggak akan mati. Maka urusan itu sudah nggak usah kamu resahkan. Yang kamu resahkan sekarang bagaimana kita ini dapat ridho Allah. Itu juga sebetulnya sudah ada tulisannya juga, tetapi kalau kita ini resah begitu dapat pahala terus. Wong iman itu serampung masalahnya, tuntas. Kabeh si tulis karo Allah, ditakdir karo Allah, wis tuntas tuh jane asline. Cuman karena kebodohan manusia aja perasaannya itu nanti kalau saya tidak begini bagaimana saya ini gimana. Jadi kebodohan kamu. Kamu tuh sudah tuntas masalahnya itu. Tapi Allah sekarang itu menyuruh kamu untuk amal. Itu aja kamu renungi, yang lain-lain enggak usah kamu renungi.